Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Nazi, siapa yang tidak mengenal Adolf Hitler dan Heinrich Himmler? Mereka berdua sangat terkenal sebagai pemimpin Nazi yang kejam dan berdarah dingin dengan aksi genosidanya terhadap bangsa Yahudi pada masa Perang Dunia Kedua. Kali ini, saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup Ilse Koch, seorang penjaga kamp konsentrasi Nazi yang mempunyai julukan The Witch of Buchenwald atau penyihir Buchenwald, dan dia dikenal sebagai sipir paling kejam pada saat itu. Terima kasih bagi yang klik video ini. Baik, kita mulai saja. Ilse Koch lahir dengan nama asli Margret Ilse Kocher. Lahir pada tanggal 22 September 1906 di Dresden, Jerman. Ayahnya adalah seorang mandor pabrik dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Ilse termasuk wanita cerdas dan dia dikenal sebagai anak yang sopan dan riang di sekolah. Sesudah menyelesaikan sekolah pada umur 15 tahun, Ilse masuk sekolah akuntansi dan pembukuan, di mana pada saat itu sangat jarang wanita bisa sekolah di sana. Sebelum bergabung dengan Nazi tahun 1930, dia bekerja sebagai staf pembukuan. Pada tahun 1932, Ilse bergabung dengan Partai Nazi dan menjadi sekretaris partai. Sewaktu bekerja dengan partai, ia bertemu dengan Karl Otto Koch, seorang perwira SS, dan keduanya memulai suatu hubungan. Setelah bekerja sama di kamp Sachsenhausen, mereka menikah pada tanggal 22 Mei 1936. Ilse pindah ke kamp konsentrasi Buchenwald ketika suaminya menjadi komandan pada musim panas 1937. Disinilah Ilse mempunyai kewenangan dalam memperlakukan tahanan dengan tidak manusiawi. Ilse memukuli para tahanan dengan cambuk dan memaksa mereka untuk melakukan kegiatan yang melelahkan secara fisik hanya untuk kesenangannya sendiri. Ilse dan suaminya menikmati gaya hidup mewah dan dia membangun arena penunggang kuda khusus untuknya, dan uang pembangunannya dia curi dari harta rampasan para tahanan Yahudi. Suami Ilse, Karl Otto Koch, dibebas tugaskan dari kamp konsentrasi Buchenwald pada tahun 1941 setelah dituduh mencuri keuntungan kamp konsentrasi yang seharusnya diberikan kepada SS, dan Karl Otto Koch dipindah ke kamp konsentrasi Majdanek sebagai hukuman atas penggelapan dana SS. Sementara Ilse tetap di Buchenwald dan diangkat ke posisi penjaga kamp senior yang memberinya lebih banyak kekuatan dan membuat kekuatannya tidak terbatas. Ilse senang menunggangi kudanya melewati perkemahan, dan ketika ia melihat tato khas yang dia suka, dia akan menyuruh tahanan itu ditangkap, diambil kulitnya, diawetkan tatonya sebelum tahanan itu dibunuh dan dibakar. Ia memiliki hobi mengumpulkan banyak kulit, dan Ilse menggunakannya untuk membuat sampul buku, sarung tangan, dan kap lampu untuk dirinya sendiri. Ia senang membawa tas yang terbuat dari kulit bertato khusus para tahanan. Ia juga membuat kepala dan korak yang keriput untuk dipajang di rumahnya. Ilse senang melihat para tahanan menderita secara fisik maupun emosi. Dia akan berkendara melewati perkemahan, mengejek para tahanan, dan ketika tahanan berani melihatnya, ia dengan brutal mencambuk mereka dengan cambuknya. Dia selalu tampak paling bersemangat ketika anak-anak akan dikirim ke kamar gas. Karl Otto Koch ditangkap oleh SS pada bulan Agustus 1943, dituduh atas pembunuhan tahanan dan penggelapan. Ilse sendiri ditangkap karena pencurian harta rampasan dari para tahanan Yahudi. Karl Otto Koch dieksekusi mati oleh regu tembak Buchenwald pada tanggal 5 April 1945
dan Ilse Koch dibebaskan karena kurang bukti. Pada tanggal 10 April 1945, pasukan Amerika Serikat berhasil menguasai kamp Buchenwald dan membebaskan seluruh tahanan kamp tersebut. Ilse sempat melarikan diri ke rumah keluarganya di Ludwigsburg sampai akhirnya ditangkap pada tahun 1947. Ilse Koch menghadapi pengadilan militer bersama 30 orang lainnya dari Buchenwald. Ia menjadi terkenal di seluruh dunia setelah diterbitkan di pers tentang dia menggunakan kulit tahanan bertato untuk membuat barang-barang seperti kap lampu. Meskipun kejahatannya tidak dapat dibuktikan, Ilse Koch dipenjarakan karena menjadi bagian dari proses umum penderitaan Buchenwald. Ilse didakwa pengadilan militer Amerika di Dachau dengan tuduhan berpartisipasi dalam rencana kriminal untuk membantu, bersekongkol, dan berpartisipasi dengan pembunuhan di Buchenwald. Pada tahun 1947, Ilse menerima hukuman penjara seumur hidup dengan kerja paksa. Pada bulan Juni 1948, Jenderal Lucius D. Clay, komandan pasukan Amerika Serikat di Jerman, mengubah masa hukuman Ilse menjadi 4 tahun karena menyimpulkan bahwa bukti-bukti yang diajukan mungkin dibuat dari kulit kambing. Pada bulan Oktober 1949, setelah bebas dari tahanan Amerika Serikat, Ilse ditangkap lagi oleh negara Jerman Barat. Pada bulan November 1950, Ilse disidang dengan tuduhan provokasi untuk membunuh, percobaan pembunuhan, dan melakukan pengrusakan tubuh yang parah. Dan Ilse dinyatakan bersalah pada tanggal 15 Januari 1951 dan dihukum seumur hidup dan hak-hak sipilnya dirampas. Pada tanggal 22 April 1952, Ilse mengajukan banding. Dia mengatakan bahwa dia hanya korban rezim, agar dia bisa diampuni oleh Menteri Kehakiman Bavaria, tapi usahanya tidak berhasil. Pada tanggal 2 September 1967, dalam usia 60 tahun, Ilse ditemukan gantung diri di selnya menggunakan sprei yang dipilih. Ilse dikubumikan di kuburan penjara Eichach, Bavaria, Jerman, tanpa penanda maupun batu nisan. Berikut saya sertakan beberapa foto-foto dokumentasi Ilse Koch.